Nama saya Elita akan mempresentasikan ujian akhir semester mata pelajaran seminar akuntansi dengan judul Model Intelektual dan Tata Kelola Perusahaan, sebuah evaluasi dari perusahaan sektor industri keuangan di Oman. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini, yaitu bagaimana pentingnya model intelektual untuk mengukur kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan tidak hanya diukur dari aset berwujud, tetapi juga aset tidak berwujud. Menurut KPMP 2018, adanya perubahan kepatuhan terhadap IFRS 9 dan IFRS 7 menyebabkan perusahaan menciptakan pola pikir baru untuk terus bertahan di sektor industri. Hal ini tentunya membuat perusahaan di Oman untuk mengevaluasi kembali tata kelola perusahaannya. Perusahaan-perusahaan sektor ekonomi disarankan untuk melakukan investasi dalam mengembangkan human capital, organizational processes, dan juga corporate knowledge yang merupakan komponen dari fake atau intellectual capital. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi hubungan tata kelola perusahaan terhadap modal intelektual dari berbagai macam subsektor perusahaan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan dalam pengakuan model intelektual dan tata kelola perusahaan dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Topik dari penelitian ini yaitu teori agensi. Teori agensi adalah teori yang menghubungkan terjalin antara pemilik perusahaan yang memiliki wewenang dengan pihak yang diberikan wewenang. Kurangnya informasi yang disampaikan antara manajemen atau selanjutnya akan disebut dengan agen terhadap pemilik perusahaan atau selanjutnya akan disebut dengan prinsipal. Kurangnya informasi ini menyebabkan hubungan tidak terjalin dengan baik dan juga akan adanya miskomunikasi dalam suatu perusahaan. Miskomunikasi dan penyampaian informasi ini dapat memicu risiko dalam manajemen suatu informasi di perusahaan. Selanjutnya adalah teori ketergantungan sumber daya, yaitu teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk memberikan perspektif yang objektif mengenai merger untuk mengetahui hubungan interorganisasional yang memiliki peranan besar dalam market value. Teori ketergantungan sumber daya ini berfungsi untuk saling menghubungkan antara perusahaan dengan faktor eksternal untuk tetap menjalankan usaha. Adapun model penelitian terdahulu yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bualai dan Hamdan pada tahun 2019. Penelitian ini menguji peran dari ukuran tata kelola perusahaan, hubungan antara tata kelola perusahaan dan efektivitas modal intelektualnya. Yang kedua adalah penelitian dari Krisnandani pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan secara langsung berdampak pada keuntungan kompetitif perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah penelitian dari Aslam Harun pada tahun 2020 yang mempelajari dampak tata kelola perusahaan terhadap efektivitas modal intelektual pada bank syariah di berbagai negara. Yang keempat ada penelitian dari Syahwan dan Habib pada tahun 2020 yang mengungkapkan efektivitas tata kelola perusahaan terhadap praktik modal intelektual. Dan yang terakhir ada Syahwan dan Fatalai melakukan penelitian pada tahun 2020 yang menunjukkan angka tata kelola perusahaan memiliki dampak signifikan secara positif terhadap modal intelektual. Selanjutnya adalah hubungan variabel independen dan dependen. Terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap VAIC atau Value Added Intellectual Capital. Yang kedua adalah pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap VAIC. Yang ketiga adalah pengaruh kepemilikan terhadap VAIC. Yang keempat ada pengaruh ukuran komite audit terhadap VAIC. Yang kelima ada pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap VAIC. Selanjutnya adalah model dan hipotesis penelitian. Terlampir model penelitian dan juga hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama adalah bahwa independensi Dewan Komisaris secara positif terkait dengan efisiensi modal intelektual. Hipotesis yang kedua adalah ukuran Dewan Komisaris secara positif terkait dengan efisiensi modal intelektual. Yang ketiga adalah
Blok kepemilikan secara positif terkait dengan efisiensi modal intelektual. Yang keempat adalah ukuran komite audit secara positif terkait dengan efisiensi modal intelektual. Dan yang terakhir adalah frekuensi rapat komite audit secara positif terkait dengan efisiensi modal intelektual. Selanjutnya adalah model penelitian, yaitu pertama adalah rancangan penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu komponen intellectual capital, terhadap variabel-variabel dependen, yaitu tata kelola perusahaan. Lalu adapun objek penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan industri sektor bagian keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Selanjutnya adalah definisi operasional penelitian, yaitu bagaimana definisi dari tiap-tiap variabelnya. Ini penting karena meminimalisir adanya ambigu terhadap variabel-variabel penelitian tersebut. Yang pertama adalah variabel dependent. Variabel dependent dari penelitian ini adalah VAIC atau Value Added Intellectual Capital, yang merupakan metode yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai value creation efisiensi dari aset yang tidak berwujud. Metode VAIC ini dianggap memiliki keunggulan, yaitu menyajikan hasil laporan berupa angka yang kompatibel dengan berbagai macam industri. Lalu yang kedua ada variabel independen, yaitu terdiri atas 5. Yang pertama adalah komposisi Dewan Komisaris yang independen, yaitu tentang bagaimana komponen yang ada di dalam Dewan Komisaris yang berdiri sendiri atau bersifat independen dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah ukuran Dewan Komisaris, yaitu tentang jumlah atau total anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah blok kepemilikan, yaitu didasarkan pada kepemilikan saham. Umumnya adalah minimal memiliki 5% dari saham perusahaan. Yang keempat adalah ukuran komite audit, yaitu tentang jumlah atau total anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Dan yang kelima adalah frekuensi rapat komite audit, yaitu seberapa sering pertemuan diadakan atau seberapa sering rapat diadakan oleh komite audit. Yang terakhir adalah variabel kontrol yang terdiri atas 4. Yang pertama adalah usia perusahaan. Ini adalah tentang berapa lama perusahaan telah berdiri hingga pada tahun penelitian ini dilakukan. Yang kedua adalah ukuran perusahaan, yaitu seberapa besar atau seberapa kecil perusahaan yang nantinya akan berpengaruh pada opini masyarakat untuk mendapatkan informasi untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah capital structure atau pembelanjaan permanen di dalam perusahaan yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjangnya dengan modal perusahaan. Yang keempat adalah return on equity atau profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba atau seberapa efektif perusahaan untuk mengelola manajemen labanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.